malam, salam jumpa kita semuanya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dan lindungan kasih Tuhan ya. Semoga, yes, kita coba. Dan juga teman-teman yang ada di live chat, salam jumpa kembali kita pada malam hari ini. Jadi pada malam ini kita akan membahas materi, bukan materi sih ya, diskusi. Kita akan diskusi dan menjawab setiap pertanyaan dan pernyataan sesat dari polemikus yang saya bisa sebut salah satunya yang kita akan bidik malam ini adalah si Kores mulut tong-tong gitu ya, si mulut tong-tong. Mulut dia sama besarnya nih corong nih. Ini apa namanya? Ini toa lebih kencang daripada toa mulut dia daripada otak dia. Jadi makanya yang ada jadinya tong-tong kosong. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa. Kita kesediaan Ibu Mede dah. Mede. Silakan doa boleh. Saya ya yang pimpin doa. Ya. Oke. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memulai diskusi mengenai topik yang akan kami angkat malam ini. Tuhan, sertailah dan lindungilah kami. Semoga diskusi ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan putra-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapak. Amin. Thank you. Mede, thank you banget ya. Kita sudah bersama-sama. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan kita tentang polemikus dongoy. Dongoy. Ya, bertanya. Jadi polemikus yang dongo-dongo. Kalau si itu bilang dongo-dongo. Itu bertanya. Dan Kristen cerdas. Kan ada juga kelihatannya orang Kristen yang kurang cerdas di luar sana. Nah, kita sebagai Kristen cerdas ini harus menjawab mereka. Ya, sebab banyak hal yang buat kita tuh aneh ya. Sebenarnya aneh. Dan mereka tuh seenaknya aja membuat pernyataan-pernyataan kosong yang sebenarnya harusnya tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan, tetapi ya itulah. Bukan mereka kalau mereka tidak melakukan itu ya. Dan sekarang kita akan memutarkan video-video mereka, kita lakukan secara ya nggak diklip ya, video langsung, tetapi saya akan percepat sedikit dan juga akan 125 berarti udah balik cepat. Dan juga kita akan jawab. Pertama, oke, apakah kita akan menjawab pertanyaan dulu atau kita masuk langsung ke videonya ya? Kelihatannya video si Kores nih lebih menarik. Tapi saya mau sampaikan sini ya kepada saudara kekasih Kores dan juga teman-temannya. Kores, kalaupun misalnya kamu tidak setuju dengan Alkitab orang lain atau pengajaran orang lain atau iman percaya orang lain, tapi paling enggak sebagai makhluk sosial kamu menghargai ya apapun yang dianut oleh orang lain, apapun yang dianut oleh saudaramu yang lain dengan pemahaman yang berbeda dengan kamu, ya kamu tuh harus belajar menghargai. Sebetulnya yang kamu harus kerjakan, Kores dan teman-temannya, dan si Suma, tapi ya Suma saya lihat agak lebih tenang ya, agak lebih dewasa hari ini, beberapa hari ini. Tapi si Kores, kamu baru muncul beberapa hari lagi ya. Nah nih, dan buat saya tuh mulut kamu tuh pedis, bukan cuma pedis, tetapi laki-laki yang seperti emak-emak gitu, cerewet mengalahkan perempuan, mengalahkan emak-emak, ya seperti tong-tong gitu. Kalau orang bunyi tang, nggak berhenti, pokoknya nggak kasih napas sama orang lain tuh bicara, kamu doang yang bicara. Jadi tolong, karena kamu nggak paham, sebenarnya kamu sangat tidak memahami Alkitab orang. Tapi kalian ini sok tahu gitu loh, kalian sok tahu.
Dan kita cuma bisa tertawa lihat kalian punya tingkah ya. Kalian ini sok tahu banget. Tapi it's okay lah. Kita akan coba buka sedikit-sedikit ya. Dari 1 jam pernyataan kamu, kita akan coba, ya mungkin kita akan dapat di situ sekitar 20 jawaban untuk semuanya ya, untuk pernyataan kamu yang sesat dan pernyataan-pernyataan dungu ya, tong-tong kamu ya. Kita akan coba. Soalnya bukan serem, gak enak aja gitu loh. Sok tahu kamu tuh. Iya. Kalau mereka cukup tahu dan kita nggak tahu, kamu bisa ajar, mungkin tuh jauh lebih baik. Ini kamu bukan ngajar, kamu nggak punya ajaran apapun sedikit pun, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu cuman bisanya comot sana comot sini gitu loh. Ya, kita mulai ya. Salib mulu siapa? susah kalau misalnya menyembah salib, bikin otak konslet kayak orang-orang Uganda gitu loh. Di Al-Quran. Teman-teman, saya buka dengan pernyataan Sis Kores ini mengatakan menyembah salib. Apakah ada di antara teman-teman yang hadir di sini atau yang ada di live chat yang menyembah salib? Silakan. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Enggak sih, enggak Tidak. ada. Tidak ada. Terus kalau ada pernyataan seperti itu, apakah orang Kristen menyembah salib? Kenapa harus ada salib yang kita pasang seperti saya, di mana kendaraan saya, di mobil saya pakai salib, terus di rumah saya pakai salib? Apakah itu salah? Buat saya nggak salah. Tapi apakah kita sembah? Ya. Oke, izinkan saya menjawab ya, Bu, ya. Oke. Bagi orang Kristiani, salib itu adalah simbol kehadiran Allah, simbol kehadiran Sang Putra yang telah disalibkan. Itu makanya kenapa umat Kristiani, entah itu Protestan, Katolik, ataupun Ortodoks, itu memakai salib itu membuat salib itu menjadikan simbol kehadiran. Seperti itu, simbol kehadiran Sang Firman Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, maupun di mana saja kita berada. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, teman-teman yang lain coba. Apakah kita menyembah salib? Ya benar ya. Karena yang kita lihat itu bukan penyembahan salibnya, tapi simbol yang dipakai oleh Yesus sebagai tanda bahwa dia pernah mengalami salib. Dan salib memang harus dilalui. Beda sama kalian mengatakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih, dan kalian mau membalikkan fakta mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus yang tidak disalib, tapi diserupakan oleh Yudas. Kemudian karena ketakutan Yesusnya dibawa lari oleh malaikat naik ke sorga. Itu yang kalian mau kan? Berarti kalian antikris karena kalian menolak penyaliban Yesus. Jangan bilang kalian hebat ya. Jangan bilang Kores. Kamu tuh pertama kalau bicara Kores. Mbok ya nggak pelan maksudnya jangan terlalu cepat bicaranya Kores. Tuh, salah bukan nih. Kamu jangan terlalu cepat bicaranya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak ada yang lewatin kamu kok. Kamu terlalu hebat bicara. Gitu. Ya, teman-teman jadi chat ya. Kita usahakan kita nggak usah ngechat-ngechatnya. Bicara aja nggak apa-apa. Silakan bicara ya. Nyatakan keinginan kalian mengatakan bahwa kalian itu tidak menyembah salib. Ayo. Karena seringkali saya melihat juga anak-anak Kristen itu masuk di komal-komal mereka, kemudian dibal-balin sama mereka. Terus kemudian kalian sendiri bingung. Bukan kalian ya, orang-orangnya ada di live chat. Mudah-mudahan kalian dengar sekarang ini. Kalian jangan masuk di tempat Islam, ya tempat usulib itu kalau kalian nggak kuat. Pertama, kalau kalian nggak punya cukup pemahaman tentang Alkitab ya, jangan coba-coba masuk. Karena apabila kalian udah dibelok sana, belok sini, kalian udah mulai bingung. Tuh, kadang-kadang saya suka perhatikan mereka tuh pasti bingung, sebingung-bingungnya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Tentang salib nih, masih tetap seputar salib. Iya, ini di akun Azukrup 64 kok diulang-ulang. Kenapa? Roh Kudusnya terguncang melihat ayat, iya. Katanya nggak berhak. Roh Kudus terguncang melihat ayat, itu apa maksudnya tuh? Roh Kudus terguncang melihat ayat. Ini Kores ini suka membuat pernyataan-pernyataan yang lucu deh buat kita tuh. Kamu tuh jangan samakan ya pemahamanmu, imanmu, sesuatu yang tong kosong gitu, imanmu yang tong kosong gitu, kamu samakan dengan orang-orang Kristen. Kami tuh menelah setiap kalimat demi kalimat, tidak seenaknya kami sampaikan gitu.
Apa itu Roh Kudus? Apa tuh tadi dibilang? Aneh banget deh. Lucu kan? Salah nggak Oh, batu. ada yang resen, silakan yang resen. Sebentar, aku lihat. Bu, Tolong teman-teman yang lain lihat ya. Ya. Ada yang Pak Beni silakan. ya yang Tolong pertama, sampaikan kalau ada yang resen. kenapa mereka polemikus ini nggak ada yang berani tanya jawab Quran ya, Bu? Kenapa kok harus mempertanyakan Quran itu yang pertama gitu. Yang kedua, yang tadi kenapa kita menyembah salib? Bukan menyembah salib gitu kan, salib itu lambang kemenangan buat Kristen gitu, Pak, gitu, Bu. Jadi kita nggak nyembah salib gitu, kita bersyukur karena Yesus emang mati untuk menyelamatkan kita. Itu sih, Bu. Ya, saya kira setuju ya, simbol kemenangan ya. Walaupun menurut mereka kita menyalib. Siapa yang menyalibkan? Dia sendiri karena kasihnya menyalibkan anaknya gitu. Karena hanya itu satu-satunya cara ya. Ya, nanti kita bahas secara alkitabiah. Yang penting kita bicara bodoh dulu, mengikuti kebodohan dia. Silakan Timotius. Baik Bu, terima kasih. Saya ini juga emang agak lucu ya kalau lihat teman-teman dari Muslim ini menafsirkan tentang Alkitab gitu loh. Karena pemahamannya saja sudah beda, teologinya saja sudah berbeda, tapi seakan-akan dipaksakan gitu dengan pemahamannya Muslim itu memaksakan Alkitab itu sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Jadi kan itu hasilnya lucu gitu loh Bu. Kalau kita saling berargumentasi gitu lucu karena ya berkontradiksi antara satu dengan yang lain. Jadi kalau mau diskusi yang paling tepat apa? Ya kita bicara sejarah, bicara arkeologi. Nah, itu baru ketahuan asal usulnya mereka dari mana. Itu kalau dari saya Bu ya, untuk teman-teman Muslim ini. Ya, kalau saya sebenarnya kita juga jangan terlalu jangan sampai kita tertarik dengan cara pandangnya orang Muslim ini. Jadi supaya kita juga tahu tuh gimana kita menjawabnya. Jadi jangan sampai kita ngikutin dia sih. Itu aja dari saya, Bu. Iya, artinya flow-nya jangan ikut mereka ya. Kita punya flow sendiri. Hanya memang kita banyak nggak kuat. Silakan Phoenix. Jadi sebenarnya begini, kalau saya lihat bahwa konteksnya yang saya lihat mereka melakukan seperti itu, mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan saja. Jadi mereka melakukan penyerangan untuk iman Kristen. Salib dikatakan kita menyembah salib. Sebenarnya salib itu kan itu lambang kemenangan dari iman Kristen. Bahkan sekarang itu gereja-gereja setan salib terbalik malah itu lambang telah bahwa iblis telah mengalahkan mau mencari mematahkan kuasa salib itu. Bahkan sekarang kan ada banyak itu kalau kita lihat di gereja-gereja setan gambar salib terbalik lah ya. Sebenarnya itu lambang bahwa mereka telah mau menyatakan kuasa Allah itu mau dikalahkan gitu. Mungkin itu menurut saya dan saya lihat juga gini juga Bu. Yang saya lihat ya. Mereka asal congor aja. Yang kedua, kalau kita masuk ke Zoom mereka, kalau saya pernah mengalami bahwa ketika saya masuk, mereka langsung tidak diberikan kesempatan gitu. Jadi kita percuma untuk apa masuk ke situ gitu aja, menurut saya sih. Ya, saya kasih clue ya. Teman-teman kalau masuk ke sana, kalau masuk di Komal Uclin, pertama buat regulation dulu. Buat rule-nya. Buat rule dulu. Rule-nya apa nih? Head to head atau rule-nya seperti kayak tadi ya. Rule-nya head to head atau rule satu pertanyaan dijawab dan kemudian balas dengan pertanyaan. Kalau enggak kasih tinggal. Karena mereka cuma takia-takia doang gitu. Framing yang berkepanjangan yang dimana mereka sendiri menambah kebotolannya. Mereka itu nggak bisa mendengarkan orang lain karena mereka saja yang bisa bicarakan apa. Telinga mereka itu kejang-kejang kalau dengar firman. Itu salah satu pekerjaan iblis. Nah, kemudian kalau misalnya memang mereka dengan caranya kan itu si Kores punya gaya itu cepet-cepetan lah ya. Saya tahu cara dia. Dia cepat bertanya dengan maksud kita cepat-cepat menjawab. Jangan ikut flow dia, santai aja. Tetap jangan jawab sampai pertanyaannya itu satu doang dijawab. Jangan ikut flow-nya. Itu si Kores itu otaknya tuh dari didengkul. Jadi makanya sok hebat banget gitu. Makanya dia beri nama dirinya Kores Kristus. Fred, Kristus tahu nggak dia artinya Kristus? Dia itu Mesias baru sok tahu pakai nama Mesias juga dia.
Aduh, Kores. Terus satu lagi Kores ya, kamu perlu tahu arti salib. Salib itu bicara tentang kasih, ya. Salib itu kasih. Bagaimana yang vertikal dan horizontal itu menunjukkan adalah kasih. Kasih Allah kepada manusia dan kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itulah kasih yang sesungguhnya. Salib itu karena kasih lah makanya ada salib. Kalau bukan karena kasih Allah nggak ada salib. Tapi sayang kamu memang buta tuli, kalian itu buta matanya nggak bisa melihat yang banyak hal yang terjadi. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekaligus mendengarkan kesesatan dia. Dan buat kita tuh cukup bagus untuk kita belajar cara dia ngomong ini. Si Kores bener-bener sok tahu banget. Aku, ngeri. Lah yang menghapus dosa jelas. Loh, kalau yang batu ya yang di sini dong. Bukan, orang sementara bicara, dia samber lagi bicara. Sepertinya kayak dia aja itu yang punya mulut gitu loh. Memang dasar mulut emak-emak. Si Tom. Iya, itu tadi saya bilang tadi, Bu. Saya pernah juga kan. Saya coba. Kita tidak dikasih untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Jadi semua kita hanya jadi bahan tertawan bagi mereka begitu. Jadi nggak dikasih kesempatan untuk menjawab. Gitu. Ya, oke, gak usah curhat ya. Intinya gini, tadi siang si mereka itu mama karena mereka pada nggak masuk, orang Kristen pada nggak masuk. Itu mereka ngemis-ngemis loh. Ayo mari silakan yang oten-oten, silakan masuk, ayo diskusi, silakan oten-oten. Ada berapa lama, cukup lama loh. Ayo silakan oten-oten. Kalau ada yang Islam masuk mereka, ya sudah kamu turun dulu ya, kita sekarang lagi cari oten. Ayo oten-oten, kenapa? Buat konten mereka. Kampungan sekali cari duit dari situ. Cari koin, Bu. Iya, makanya. Kasihan banget ya. Cari viewer. Cari viewer, ya nggak apa-apa lah, cari makan di situ, tapi maksudnya elegan dikit lah. Kamu elegan lah, Kores. Aduh, masih anak-anak gitu gaya, tapi mulut kayak orang tua, kayak usia 80 tahun. Kamu bukan bijaksana, semakin kelihatan kamu tuh, anak-anak childish, very childish. Kita lihat lagi ya nih. Oh, kamu gimana sih salah dalil kamu? Batu tuh di sini loh. Kalau yang batu perhatikan. Nih, kisah para apostolos. Aduh, ini tuh aku seneng banget ngulang-ngulang dalil yang ini. Kenapa? So tahu. Ini loh, ini yang batu tuh yang ini loh. Kenapa kalian menyembah Yesus? Bukan kalian sih, maksudnya orang-orang Kristen penghujat nih. Kisah para apostolos nomor 4. Nah, ini dibaca ini. Ini apa ini? Apa ini? Ini apa nih? Apa ini? Kalian yang menyembah batu berkelas. Oke, Yesus menyembah batu. Yesus adalah batu, jadi kita menyembah batu. Maksud kamu apa nih? Apa lanjutannya nih? Apa dikatakan batu penjuru? Batu penjuru atau batu nih? Ya, kan teman-teman? Itu ngaco banget, Bu. Itu kan kayak maksudnya umpama kan ya, Bu ya. Yesus adalah batu penjuru kan? Jadi tapi bukan dia bilang Yesus adalah batu, jadi kita menyembah batu. Oke. Anggap aja Yesus adalah batu, jadi kita menyembah batu. Apa benar kita menyembah batu? Enggak lah, Bu. Emang mereka gitu ya. Kalau mereka menyembah batu, jauh-jauh bayar sampai 60 juta, 150 juta, ya. Khusus untuk menyembah batu kan? Aku mau lurusin itu sih, Bu, yang batu tadi. Nah, itu sebenarnya kan ada di Mazmur ya. Itu batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Itu sebenarnya. Bukan batu literal ya, batu gitu. Jadi itu orang tuh harus baca Alkitab sampai selesai itu baru ngerti. Jangan cuma dia memotong-motong dengan harapan bahwa ini hujatan. Memang sengaja dia melempar hujatan. Kamu punya kepahitan ya orang Kristen. Kemungkinan si Kores punya kepahitan sama orang Kristen, atau kamu punya kepahitan dengan masa lalu kamu. Kalau kamu punya kepahitan, Kores, datang sama Tuhan. Silakan, Mede. Oke, Bu. Maaf ya, saya di sini mau bongkar-bongkaran saja siapa Kores. Jadi Kores itu dulu punya istri, itu orang Kristen dulu. Nah, kemudian dia bercerai. Ya, asal kalian tahu, Kores ini adalah debater lama. Dulu masih di Zoom FIC. Saya tahu, saya mengikuti Kores. Gitu. Jadi dia dulu pernah bercerai dengan istrinya yang notabene Kristen gitu. Makanya dia gini ya, Kores itu punya gimana ya, kepahitan atau kayak semacam sakit hati dari masa lalunya. Seperti itu, Bu. Kelihatannya gitu.
Iya. Kelihatannya punya masa lalu yang menyakitkan buat dia. Betul. Masa lalu yang Kelihatan dari cara ngomong dia, benar. iya, Kelihatan dari cara ngomong dia yang mengatakan benar-benar Yesus itu nggak ada apa-apanya. Sampai sebentar dia mengatakan, Yesus ada kotoran ya. Bentar iya, kita akan masuk lebih lagi. Jadi kepahitan dia membuat dia semakin hancur. Kores, kamu akan hancur sendiri dari dirimu karena kepahitan. Kepahitan tau nggak, yang pahit itu akan merusak. Ingat, kalau kamu tidak bertobat, kepahitan itu akan menghancurkan dirimu. Minimal kamu kena yang namanya sakit, apa tuh namanya? Liver. Minimal liver. Apalagi kalau kamu peminum perokok, sorry to say. Ya, saya beritahu kamu. Silakan, Benny Pardede. Iya Bu, si Kores ini ternyata sakit hati Bu ya. Ya harusnya jangan nyalain Tuhan lah Bu, gitu kan? Iya. Gitu kan? Harus dibereskan dulu gitu. Selain sakit hati, dia itu punya luka dendam, gitu. Karena istrinya dulu entah menceraikan dia karena kelakuannya dia itu lebih bajingan ya. Kalau di luar sana ya, kelakuannya dia memang ya dia itu punya villa di Bali gitu kan. Kalau nggak salah itu. Terus kemudian sebelum menikah dengan istrinya yang sekarang si Afifa, nah itu makanya saya itu sebenarnya mengikuti Kores itu sudah lama sekali gitu kan, karena dia juga orang lama, katakanlah seperti itu. Nandar, Kores, Suma, Rifa itu mereka satu komplotan. Jadi Pantesan seperti sama itu. dodolnya gitu ya, sama cara pandang mereka, otaknya tuh sama, kayaknya itu satu tong itu. Iya, Nican bahkan mereka satu grup PA. Jadi sebelum mereka naik, mereka itu sudah bagi tugas, Bu. Gitu, misalkan siapa yang mode keras, siapa yang mode kalem. Seperti itu. Jadi sebelum mereka naik ke Komal, itu mereka biasanya terorganisir, Bu. Jadi siapa yang mode keras, siapa yang mode kalem, seperti itu sudah diatur. Mereka itu sudah punya skenario gitu. Artinya licik ya. Mereka bukan, kalau kita Iya. kan dikatakan kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Mereka licik dan licin seperti ular. Dan emang Betul. gitulah, akhirnya keluar gitu. Karena bapaknya adalah iblis. Iya. Iblis punya anak, Seperti itu, Bu. iblis melahirkan iblis juga. Iya. Ya, banyak orang kepahitan. Ya, dia kepahitan karena mungkin dia disia-siakan istrinya, atau mungkin dia juga tidak bertanggung jawab, mungkin dia hidup dalam drugs, kita nggak tahu. Ya, yang pasti bukan cerita tentang masa lalu kamu, Kores, tapi karena kepahitan kamu membuat kita harus mengatakan kamu harus bertobat. Paling enggak cari Tuhanmu, cari Allahmu, dan kemudian kamu bilang, minta ampun sama Allah, supaya kamu mulutmu tidak terlalu cepat berbicara, ya. Otakmu yang harus berbicara banyak dan hatimu berbicara. Cari kebenaran selama kamu masih diberikan kehidupan. Kita lanjut lagi ya. Saya perhatikan memang ini Kores. Cukup lama dia nggak tampil. Sekarang dia tampil dengan gaya baru, tetapi wow, ngeri. Amin. Oi. Itu adalah batu. Hidup kok. Nangis. Ini Yesus adalah batu kok. Dibilang kita yang nyembah batu. Gimana sih? Iya, kamu baca yang benar itu di mana itu? Itu sudah benar. Ini kisah para apostolos. Kamu ini kan kisah para apostolos 4 loh. Nomor 11 kamu baca ini apa? Penyembah batu berkelamin kok malah kita larinya. Nah ini Yesus adalah batu ini. Kalian nyembah Yesus. Penyembah batu berkelamin. Penyembah batu berkelamin. Emang ada batu berkelamin? Kamu jangan-jangan yang nggak punya kelamin. Ya. Orang yang senang menyebut tentang kelamin, berarti perilakunya ada perilaku yang senang menyentuh kelamin-kelamin. Mana ada orang menyembah, mana ada batu berkelamin? Emang ada batu, memang kamu punya batu berkelamin? Yesus adalah batu dan batu berkelamin, itu apa maksudnya? Kasihan kepahitannya sampai begini ya, berjilid-jilid deh. Ngeri kali, kamu masuk sini Kores. Kalau kamu dengar masuk sini. Nyembah batu, gimana cara nyembelih batu tuh? Nah iya, disitulah logika. Lah kamu iya aja kamu. Di mana dong? Di mana? Nih kita lihat lagi kelakuannya penyembah. Lihat. Di mana orang Kristennya bisa bicara, dia mulut itu kayak comberan banget, itu nggak ada remnya, itu kayak kereta api, gitu mulut dia tuh, aduh makin monyong aja sana ya kalau bisa diukur tuh monyongnya, kenceng banget. Aduh parah. Batu ini ya, penyembah batu ini kelakuannya gimana ya? Jangan seperti itu. Loh, kamu lo penyembah batu. Loh, yang batu itu Allah atau Yesus di sini? Yang batu Allah atau Yesus? Yesus. Yang
batu, Allah, atau Yesus? Loh, emang kamu juga menganggap Allah batu? Parah. Yesus di sini yang batu berbuah zakar. Dosa-dosamu siapa? Saya tanya, yang menghapus dosa-dosamu siapa? Batu berbuah zakar. Mulut dia tidak jauh-jauh dari kelamin ya. Kelihatannya nih orang punya masalah dengan kelaminnya sendiri. Ya harusnya kita bertanya, gimana kelaminmu? Pikirannya selangkangan mulu, Bu. Iya, ya harus cuci otak tuh. Bukan bukan bikin kotor channel Al-Hayat. Emang harus dibuka, harus dikulitin nih anak. Supaya tahu bahwa setiap pernyataan dia pikir dia itu orang sudah paling hebat, sudah nggak ada kalah. Dia pikir setiap pernyataan dia itu absolutely yes buat buat teman-temanmu yang memang otaknya sama dengan kamu. Tapi kalau orang yang mendengar, orangnya waras otak, itu dengar kamu ngomong itu kejijikan, tau nggak? Jijik. Dengar suara kamu tuh jijik, tau nggak? Dia pikir dia sudah paling hebat sampai ngomong gitu seenaknya. Nggak dipikir, dia nggak tahu ini konteksnya gimana. Nah, sementara orang-orang udah beritahu ini uclim-uclim, kalau membaca Alkitab itu by konteks. Cek ini konteksnya apa, perikopnya apa, gitu loh, Kores. Aduh, on. Ya, yang memang ini dosa-dosa kami ya Allah lah gimana? Kalau kalian kan batu dia mengaku didosakan. Rukun Islam yang Kalau misalnya kalian Tuhan kami apa bedanya dengan pagan-pagan Yunani dan Romawi seperti Kristen? Apa bedanya? Itu Kristen adalah pagan Romawi dan pagan Yunani, gimana, Brother? Udah lihat, Brother. Apa memang benar Kristen adalah pagan Yunani dan Romawi? Itu adalah hoax gitu. Dapat dari mana menyatakan bahwa itu Kristen adalah dari suaraku kedengaran nggak, Bu? Ya rame sih, ada background nyanyi di belakang. Apa? Ada background sih, tapi it's okay lah masih dengar. Ya sebenarnya sih dikatakan oleh si Slayer itu memang, jangan kecil suaranya lagi tadi. Ya. Aduh. Halo. Jangan kecilin suaranya. Tadi udah bagus itu pertama kali bicara. Ya sebenarnya sih itu bohong ya kalau mengatakan bahwa dapat dari pagan Romawi. Sebenarnya Romawi itu mempunyai dewa sendiri, namanya itu Jupiter gitu. Kalau mengatakan bahwa dari pagan Romawi, pertanyaannya bagaimana, apakah ada buktinya kalau Romawi itu adalah dulunya itu beragama Kristen sebelum zamannya Yesus gitu. Ciri-cirinya pagan Romawi ini bagaimana sih, Bro? Ciri-cirinya jangan-jangan nyentuh mereka tuh. Sebenarnya tuh Romawi itu mempunyai dewa sendiri ya, namanya tuh dewa Jupiter gitu. Sedangkan Yunani itu ada dua, antara Athena sama Zeus gitu. Nah itu kalau kita melihat berdasarkan arkeologi, kalau kita lihat di dalam Wahyu ya, kitab Wahyu, yang dimana di situ dikatakan jemaat iblis, itu kalau berdasarkan arkeologi Perjanjian Baru, itu yang dimaksud itu adalah kuilnya Zeus. Itu. Kuilnya Zeus. Iya. Gitu. Contohnya. Zeus berarti mirip-mirip dengan gaya mereka dong ya? Ya nggak tahu lagi gitu loh. Makanya kalau misalnya si Kores mengatakan bahwa kekristenan itu berasal dari pagan Romawi dan pagan Yunani, mana buktinya? Data primernya. Karena Romawi sendiri punya dewa namanya Jupiter. Sedangkan Yunani itu punya dewa yang namanya dewa Athena dan Zeus. Tapi secara mayoritas itu meyakini terhadap yang namanya dewa Zeus. Gitu. Jadi di Yunani itu mempunyai banyak dewa. Pertama namanya itu dewa Ares. Dewa Ares itu dewa perang.
Hades itu dewa kematian, Poseidon itu dewa laut itu, dan juga dewa Zeus. Zeus itu kan sebenarnya kan dewa petir gitu ya. Cuman yang bagi pandangan Yunani kuno itu menganggap bahwa Zeus itu adalah dewa langit, tahtanya ada di langit, menganggapnya seperti itu. Nah, begitu pun juga banyak dewa-dewa ini. Apakah Kristen kenal dengan ini? Pasti nggak kenal, nggak tahu, gitu loh. Bahkan yang dewa-dewa yang diyakini ini itu adalah dewa-dewa yang diyakini oleh yang namanya salah satu Socrates, gitu. Makanya Socrates sendiri itu menganggap dirinya itu monoteis. Dia percaya dengan yang namanya dewa Zeus, gitu. Socrates itu kan muridnya berasal dari Plato, gitu. Nah, kalau mengatakan, jadi ya inilah, tanpa adanya sejarah, tanpa adanya bukti, ini orang bebas ini, gitu loh. Ngomongnya aja dia perbaiki. Itu sampai Ya, saat ini saya tunggu Bu bukti yang soalnya ini narasi ini pernah dilontarkan oleh Sani Munir, gitu. Sani Munir bilang gitu bahwa Yesus yang disembah oleh orang Israel, orang-orang Kristen itu Yesus bikinan Paulus. Sedangkan Yesus yang ada di dalam kitabnya itu dari kitabnya Yahudi. Sebenarnya gitu. iya. Dan itu terus-terus kayak berjamaah gitu ya, sampaikan gitu ya. Makanya waktu itu Pak Deki, terus habis itu Pak siapa yang di Jawa Timur itu Pak Muriwali, terus habis itu Pak Gepes itu nunggu itu mana buktinya gitu loh. Bahkan pernah dibuktikan berdasarkan literatur, berdasarkan pandangan Timur Dekat kuno atau Middle Age, itu Pak Deki itu pernah mengungkapkan bahwa orang-orang pagan dengan mereka itu lebih biadab mereka daripada Romawi, bahkan Romawi. Karena apa? Contohnya apa? Contohnya itu mengenai perkawinan. Gitu. Kalau pagan Yunani atau pagan Romawi, pagan lah ya, gitu. Itu mau nikah itu rata-rata harus diwajibkan di usia 20 tahun. 20 tahun. Kan mereka. Iya. Mereka itu siapa maksudnya? Ya, Kores and the Gang. Kores and the Gang. Itu tahu kan yang namanya mut'ah itu. Itu usia berapa? Ya, balita. 96 tahun. Gitu. Itu pernah dibuktikan loh sama Pak Dek gitu. Sampai berdasarkan tradisi-tradisi yang waktu nggak salah itu merespon tanggapan dari guru Gempul. Gitu. Yang mengatakan bahwa Isa itu menikah di usia 3 tahun dengan Ribka di usia 3 tahun. Padahal berdasarkan inskripsi sebenarnya bukan 3 tahun, melainkan durasi pertemuan antara Ishak dan Ribka itu perjalanannya menempuh dengan selama 3 tahun. Karena itu kan namanya nggak ada kendaraan, kan jalan kaki, kan gitu kan. Nah, sekarang kita berpikir aja kan, kita punya otak kan. Gitu. Bayangkan zamannya Akadean atau zamannya Sumeria sampai sekarang, lebih cepat mana? Naik pesawat atau jalan kaki? Dari misalnya nih dari Jakarta sampai ke Aceh. Gitu. Lebih cepat jalan kaki muter-muter keliling sampai berapa kali keliling itu. Sambil lempar-lempar.
pasti lebih cepatnya kan naik kendaraan kan. Nah, zamannya Ishak itu nggak ada. Gitu. Hmm. Ini makanya harus dicermati mereka ini. Itu sih. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Batu, Yesus anak binatang, semua aja disebutin Tuhan kalian. Yesus anak binatang. Wow, kamu nggak ngerti. Apalagi istilahnya kalau kita menggunakan perumpamaan. Dalam Alkitab itu banyak perumpamaan dan itu gunanya perumpamaan supaya kamu yang matanya masih buta, yang belum dilepas itu apa selubung dari mata kamu, itu akan tetap kamu kan buta. Yesus dibilang anak binatang. Itu kamu memang cocok lah, memang mulutnya ini comberan banget deh. Marahnya kok ke kami. Lu yang hujat kalian, kan hujat Yesus kan tuh. Yesus anak binatang tapi kok marahnya ke kami. Emang kenapa orang harus marah sama kamu? Kamu aja recokin orang, makanya karena kamu recokin orang berusaha untuk menjawab sesuai dengan hujatanmu. Karena yang kamu hujat itu kitab orang yang diimanin orang. Kamu nggak sadar. Coba kalau kamu. Kalau itu sih sebenarnya sih biasanya tahu ya kelakuannya si Slayer ini. Yang narasi-narasi kayak gitu itu adalah narasi framing itu. Gitu. Untuk dia itu mau punya trik untuk bagaimana lawan bicaranya itu bisa meluap emosinya. Gitu. Nah, kalau misalnya meluap emosinya, mereka itu makin suka gitu. Adrenalin makin naik gitu ya. Jadi mendidih, makin mendidih. Jiwa ularnya tuh makin mendidih kan? Karena seneng kan lihat orang susah gitu. Iya gitu. Makanya contohnya lihat orang susah dan susah lihat orang seneng. Aduh. Contohnya sama dia orang meluap kan? Karena apa? Karena terperangkap dengan narasinya dia itu. Padahal narasi mereka itu adalah narasi sampah yang didaur ulang terus menjadi suatu framing gitu loh. Kenapa sengaja kita angkat ya? Kores, kita mau kasih tahu betapa busuknya, betapa sampahnya dan tidak bergunanya setiap pernyataan kamu. Pernyataanmu sangat tidak berguna. Kenapa? Setiap kalimat yang kamu ucapkan adalah hal yang buat kita itu dibuang di sampah. Itukah yang kalian ajar kepada follower-follower kalian? Itukah yang kalian ajarkan? Untuk framing seperti itu, kemudian menghujat seperti itu, itukah yang membuat kalian happy? Kok kalian bisa hidup dari penderitaan seperti itu ya? Ngeri kali gitu. Itu karena apa? Kepahitan, karena kamu pahit. Orang pahit, keluarnya pahit. Hati pahit, keluar pasti pahit. Hati-hati aja. Jangan sampai kamu kena sakit liver. Karena pahit. Kita lanjut lagi. Dengarkan nggak apa-apa sih malam ini bagian buat Slayer. Supaya kamu denger betapa dodolnya otakmu gitu loh. Kau yang penghujat Yesus. Sudah dijawab tadi. Gimana sih? Bukan lawan kami kamu di sini, Bre, gitu. Mau gue kasih lihat Yesus lu disalib nggak pakai celana dalam, mau? Yesus disalib tidak pakai celana dalam. Di mana mau kasih lihat Yesus disalib tidak pakai celana dalam? Kamu baca di mana? Ada di mana? Di Quranmu ada bahwa Yesus disalib pakai celana dalam. Kalau di Alkitab nggak ada itu gitu. Ya, digambarkan seperti itu karena dipikir bahwa sekian jauh perjalanan pada saat dia dipukul itu bisa menunjukkan bahwa otomatis pakaian yang dikenakan itu sudah benar-benar rusak. Sementara jubahnya aja kan masih bisa mereka saja undi. Jubahnya itu loh ya, jubah termahal. Jubah sangat mahal pada waktu itu. Yesus sudah gunakan. Yesus sudah memakai jubah termahal. Dan jubah dia diundi. Emang elu mungkin nggak pakai yang kali. Ini penting ya. Ini penting, Bu. Ya, silakan. Siapa? Si dungu itu nggak ngerti. Namanya Alkitab tuh nggak ngerti. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di salib itu Yesus itu memakai cawat. Gitu loh.
cawat, namanya cawat namanya. Ya, Gitu. cawat kan? Iya, yang kita tahu sih Iya, cawat. dan cawat itu pernah dipakai kalau kita lihat dalam Kejadian 3. Aku anu Ya, boleh. ya silakan lanjut saya dulu Kejadian 3. Kejadian 3 ayat yang ke-8 atau 7 aja, sorry, 7. Kejadian 3 ayat 7. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka panjang, lalu mereka menyembah daun penara dan sebuah cawan. Maksudnya apa nih? Nah itu, jadi makna ketika dia memakai cawat itu adalah salah satu bentuk di mana manusia itu pada mulanya itu jatuh ke dalam dosa. Gitu loh. Makanya si Adam itu ketika matanya terbuka, maka dia itu bikin cawat. Dan cawat ini itu salah satu bentuk kalau secara teologisnya itu usaha manusia gitu. Nah, oleh karena itulah ketika dia memakai cawat itu, maka datanglah Adonai kan, ayat yang ke-8 itu adalah sang firman. Nah, setelah dia memakai cawat, dia kan mempunyai perasaan yang bimbang, ketakutan. Itu kalau misalnya Adonai itu bertanya, itu adalah salah satu bentuk itu penghakiman. Gitu. Nah, oleh karena itu setelah memakai cawat itu kan makanya diganti kan dengan kulit binatang. Itu adalah salah satu bentuk yang namanya kurbanot. Gitu. Nah, sama dengan Yesus. Yesus itu memakai cawat itu sebagai bukti apa? Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa usahanya sendiri. Gitu loh. Makanya itulah sang firman juga bertujuan rela mati dengan atas kasihnya. Itu mau menandakan bahwa manusia itu tidak bersalah. Gitu loh. Sejak di Taman Eden itu. Dan Yesus itu membuktikan bahwa manusia itu tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah siapa? Iblis itu. Makanya di dalam Ibrani 2 mengatakan gimana Bu? Ayat 9 ini sekalian juga nanti jelasin. Nah, itu. Apa kan kok dibilang Tuhan bilang mereka tuh framing juga di sini. Di mana Tuhan berarti tuh nggak berkuasa dong? Oh bertanya di mana engkau? Masa Tuhan tidak tahu di mana mereka? Ya itu sebagai hakim itu ya. Itu maksudnya iya sebagai hakim gitu loh. Karena apa? Karena manusia itu telah hilang kemuliaan. Gitu loh. Tubuh kemuliaannya itu telah hilang, telah pudar. Gitu. Atau bisa dikatakan telah kusut. Itu. Makanya manusia kan ketika diadili ini kan dalam bentuk pengadilan, ya kan? Atau penghakiman. Makanya kan Adam itu kan ketakutan. Dia bilang, perempuan yang engkau buat untuk mendampingi diriku, ya kan? Karena membuat aku seperti ini. Gitu. Jadi salah menyalahkan. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk tidak punya pendirian. Gitu. Dan makanya itulah Yesus mengatakan apa? Jikalau engkau mengatakan ya, kalau kamu katakan ya. Nah, Adam tidak mengatakan ya, tapi mengatakan tidak. Melainkan dia menyalahkan orang lain, gitu loh. Seperti itu. Jadi sejak itulah manusia saling menyalahkan kali ya. Karena Adam sudah memberikan warisan saling menyalahkan. Oke. Ya, kita lanjut ya. Bang Goret, Oh iya jangan. Mau kasih lihat lo video-video Yesus yang pargoy, mau?
Hah? Itu apa? Tuhan itu nggak boleh kelihatan bentuknya. Nanti dibikin yang aneh-aneh oleh manusia-manusia kurang ajar gitu. Tuhan tidak bisa kelihatan bentuknya karena nanti dijadikan bahan yang aneh-aneh. Dia nggak paham arti Tuhan ya. Tolong jelasin bisa siapa teman-teman? Jelasin arti kata Tuhan dengan Allah, perbedaan antara Tuhan dan Allah. Karena dia melihat ya Tuhan kan itu harusnya tidak bisa kelihatan. Sementara Tuhan juga itu adalah Tuhan, itu adalah Lord gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibentuk, Tuhan tidak bisa kita gambarkan gitu. Nah, sementara kita bisa menggambarkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Nah, bagaimana awalnya sampai kita bisa menggambarkan tentang keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita? Filosofinya di mana tuh, Brother? Ya, teman-teman yang lain silakan juga ya. Saya nggak tahu siapa yang akan berpartisipasi. Kalau yang tahu persis dengan ini silakan ya. Iya. Ini terkadang itu mereka itu wajar ya, nggak tahu perbedaan Tuhan dan Allah. Ya kan wajar gitu. Tergantung termasuk di kita sendiri juga banyak yang nggak ngerti gitu. Allah itu adalah kesembahan atau bisa dikatakan kehakikatan. Itu kalau di dalam kekristenan. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Gitu. Makanya Yesus mengatakan apa? Segala kuasa baik di bumi dan di sorga telah diserahkan kepada aku. Itu dalam artian apa? Manusia itu tidak lagi dihakimi atas maut. Karena apa? Karena penguasaannya itu ya Sang Firman itu sendiri gitu loh. Dia yang berkuasa di sorga itu adalah Sang Firman. Sedangkan yang di bumi itu adalah Sang Mesias gitu. Nah, kalau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak boleh dibentuk, ya jangan si Kores juga lupa di dalam kitabnya surah sapi betina. Yang di akhir zaman itu yang datang di akhir zaman yang datang itu siapa, Kores? Ketik aja Bu di Google, Bu. Surah sapi betina yang nomor berapa? 210. Betina 210 ya. Al-Baqarah. Bentar ya, kita coba share. Kita mau kasih tahu surah Al-Baqarah ya, surah sapi betina. Ah, yang mana? Yang apa? Tafsir web. Tafsir web. Di mana? Di mana aku bingung. Yang tafsir. Oh iya, ya, apa Bu? Itu aja. Itu aja, Bu. Yang tadi. Ibu tuh udah buka itu. Ini. Yang ini. Ini. Bukan. Itu surah berapa itu? Surah itu 210. Ya coba sih Bu atasnya, Bu. Ini tidak ada yang mereka tunggu-tunggu catatannya. Asap itu nggak ada, Bu. Asap. Oh, ini asap nggak ada. Asap itu nggak ada. Nggak ada. Datangnya Allah. Ini siapa yang datang? Kecuali datangnya Allah. Bersama malaikat dalam naungan Allah. Ya Yesus Kristus lah. Enggak, maksudnya di akidahnya. Akidahnya mereka, di akidahnya mereka. Ini siapa yang datang? Yang datang itu kira-kira menurut mereka ya. Si itu kan, si siapa namanya Isa ya? Iya. Tapi ini lain ini. Tidak ada seorang pun yang menanti-nantikan kedatangan Allah. Ya Allah bersama malaikat naungan awan. Ini gimana? Gitu.
Coba coba ini yang datang ini siapa? Karena boleh minta tolong Bu, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Berapa? Al-Qiyamah dulu aja. Al-Qiyamah 5 nggak salah. Al-Qiyamah 5. Nih, manusia tidak menyadari sama sekali atas akibat perbuatannya. Justru dengan nada benarkah dia bertanya? Bukan, bentar Bu ya, aku cari. Ya sambil gitu aku bacain ya. Ini ada yang aku baca. Dari Yusuf Dona ya. Saya mau tanya nih. Dia tanya Ibu Sofi. Sofiati bukan ya. Bukan Ibu Sofi masih subuh di sana. Saya mau tanya, kenapa orang Islam itu tidak berkata jujur tentang Alkitab, padahal yang mualaf itu tahu sekali Alkitab. Apa mereka tidak mau berkata jujur? Satu, kepahitan. Kedua, karena malas belajar, mau seneng-senengnya aja. Nah, itu bingung, apalagi dengan perjanjian lama, bingung tuh sejarah. Itu yang membuat mereka malas tahu tentang Alkitab. Bukan berkata jujur. Dan yang ketiga, kenapa mereka tidak mau belajar Alkitab? Karena telinganya sakit, kejang-kejang, karena bapaknya adalah iblis, gitu aja. Silakan Gemblong. Itu Bu, apa? Ayat 23 Bu. Bentar ya Gemblong ya. Ayat berapa susah? 23. Ya. Wajah orang, sebentar aku share aja. Seperti apa? Al-Qiyamah ya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu di akhirat berseri-seri karena rasa bahagia yang ada padanya ketika memandang Tuhannya. Coba. Itu mandang siapa ya? Mandang Tuhan. Tuhan. Nah, terakhir. Tapi kan gini Bro, mereka tuh bilang, ya nanti pada akhir kiamat baru mereka bisa berjumpa Tuhannya. Kalau sekarang memang enggak. Iya, betul. Ya. Ini terakhir. Al-Qalam 42. Kalam 42. Wah, aku lihatnya ini males-males lihatnya ya. Aku tuh males baca-baca surat. Nggak berfaedah gitu. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Apa? Betis disingkapkan. Betis. Ah. Kenapa dan betis itu disujudkan? Sujud. Sebenarnya Allah itu berbentuk atau gimana, Kores? Betis disingkapkan. Ini aku cuman membacanya loh. Aku cuman membacanya loh. Cuman kamu aja menilainya kayak gimana? Gitu. Yang datang siapa? Yang datang siapa? Terus bisa melihat Tuhanmu. Bahkan di dalam tafsirnya itu Baginda itu bilang melihat Tuhanmu itu bagaikan melihat bulan. Gitu. Nah, terus terakhir betis. Jangan-jangan ini berbentuk atau gimana, Kores? Berbentuk lah. Namanya juga betis Allah. Kalau sudah bilang betis, bahwa di situ ayat itu ada betis, otomatis betis itu kan wujud ya, wujud dari zat seperti itu kan. Nah, berarti kan bentuknya makhluk. Allah mereka artinya Allah mereka itu bentuknya makhluk, wujud, ya kan? Itu. Makanya gini, Islam itu tidak mengakui roh, ya kan? Itu masalahnya. Mereka tidak mengakui tentang roh, ya kan? Karena bagi mereka itu zat, ya kan? Mereka tidak mengakui roh. Nah, itu masalahnya, Bu. Jadi bingung ya, mereka tidak mengakui roh, pada Allah itu roh, tapi kemudian mereka mengakui zat. Aneh ya. Nah, itu Bu, masalahnya di situ. Wow.
Oke. Gemblong akan. Iyain dari nabinya dari awal itu sampai hari ini. Nggak serius, kayak model kayak Kores, model kayak Juma, model kayak Nanda, tambah lagi kayak nama Imam Samudra, Ustaz Samudra. Ya itu dia melogikan apa yang di otaknya dia. Jadi yang kalau kita beritahukan kayak apa ya, kalau di Muslim itu ada ilmu kalam. Kalau kita berikan teologi, pengetahuan gitu loh, kita kasih tahu untuk mengartikan sebuah kitab atau sebuah narasi sebuah kitab, mereka anggap kita tuh terlalu hayal gitu loh. Halu-halu. Iya, justru yang bagi mereka tuh yang real tuh ya betis disingkap. Maaf lo ya, maaf lo ya. Benar. Yang betis disingkap, tangannya dua-duanya kanan. Sekarang logika, dia bisa menghina junjungan orang lain dengan menyembah manusia segala macam. Mana mungkin Tuhan tidak dilahirkan dan melahirkan. Apa kabar 3 putrinya? Kan gitu. Ya Allah gimana gitu loh, Almanat Al-Usa. Oh. Udah dapet jodoh atau belum? Kan gitu. Katanya kita menuhankan manusia. Halo. Siapa yang Allah itu mempercayai Nabi sama dengan mempercayai Allah. Nabi menuhankan diri kok diterima. Percaya Nabi sama Gitu. percaya Allah gitu maksudnya. Artinya takia yang turun temurun itu yang mesti kita patahin ya. Kalau bahasa Bu Sofi, roh-roh teritori itu udah menguasai mereka gitu loh. Iya. Ya Bu, sekian. Dan juga kan tadi si siapa tuh pokoknya orang Kristen lah ya. Kemudian dia berbicara agak sedikit ilmiah gitu. Terus yang satu bilang, nggak biasa kali mereka dengar itu kalau ada bahasa-bahasa ilmiah. Makanya mereka tuh suka bertakia. Kalau misalnya dijawab dan bahasa ilmiah, mereka langsung pusing ya. Pusing. Mungkin mereka nggak nyampe kali otaknya ya. Padahal ini kan lihat tadi sore kalau mereka lihat pembahasan tadi sore ya tentang antara Oanes dan Tritunggal berbicara. Wow, itu keren banget. Itu pembahasannya memang benar-benar ilmiah dan sangat alkitabiah. Nggak nyampe mereka tuh otaknya di situ. Jadi memang kita harus kasih bahasa kebodohan gitu, sesuai dengan otaknya. Silakan dia. Itu tangannya juga kanan semua, Bu. Iya, tangannya kanan semua gimana ya? Kalau tangan semua, berarti dua-dua dipakai gitu. Kalau orang pup gitu kan? Ya, oke lah. Iya, mereka tuh kalau jangan loh ya, kamu menista. Wow, sementara kamu berjam-jam kamu sedang menista Alkitab orang lain, kamu menganggap itu hal biasa aja. Kamu bernarasi sendiri, narasi bebas, narasi liar seperti itu. Wow, keren banget kamu punya mulut tuh si Tong-Tong. Yesus lo itu sering digambar-gambarin yang berbentuk LGBTQ pelangi-pelangi. Berbentuk Yesus itu dibentuk seperti LGBT pelangi-pelangi. Apa maksudnya? LGBT. Yesus itu seorang yang tidak berdosa loh ya. Jelas Alkitab menjelaskan tentang itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah membenci dosa. Bagaimana bisa dia mengizinkan anaknya melakukan LGBT? Sampai dikatakan fotonya bentuknya LGBT pelangi-pelangi, apa tuh maksud kamu? Ya kamu si Tong-Tong itu otak kamu didengkul sehingga lebih cepat mulutmu bicara nggak dipikirin. Asal mangap itu cuman. Makanya ngomong dikit udah ujat. Kenapa sih? Nggak perlulah kita nggak butuh juga kamu kok untuk masuk menjadi seorang Kristen. Nggak perlu kalau model-model kayak kamu gitu, pengujat. Karena kamu tuh cuci seluruh tubuhmu juga. Kalau memang kamu dengan hidupmu seperti itu, wah nggak layak. Makanya kamu nggak dipilih. Makanya belajar dong. Apalagi kamu pernah menikah sama orang Kristen. Wow, paling enggak. Aku nggak tahu apa dia punya anak ya dari orang Kristen. Sama ini Bu. Ya aku tambahin sekali ini aja. Iya. Ini Bu, aku share screen-nya.
Aku mau terjemahkan nggak bisa. Soalnya mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Gak apa-apa, Ini, kasih agak sulit supaya dia tambah susah. Etiket. Nah, etiket. Manner. the Quran will come on the day of resurrection like a helmet. Akan datang di hari kiamat seperti pria pucat, dan dia akan berkata, aku yang menjagamu si malam dan menjadikan ya kamu triste during the day. Haus. Ini berbentuk nggak? Ini Hasan loh. Tuh. Quran akan datang pada hari resurrection, ya kan? Dan mengatakan, I am the one. Saya satu-satunya orang yang akan menjagamu pada malam hari dan membuatmu thirsty sepanjang hari. Wah, maksudnya berpuasa. Oh, berpuasa. Nih, gimana ini? Elemen loh. Shalom. Pucat. Narasinya dari Ibnu Buraidah, yaitu ayahnya yang ayahnya adalah the messenger Allah. Itu apa sih maksudnya itu dibilang gitu, Bro Dev? Memang maksudnya itu di akhir zaman nanti, waktu kiamat, kitabnya itu akan datang seperti layaknya pria pucat. Seperti pria pucat. Tunggu dulu. Nanti dia datang pada hari kiamat seperti pria pucat. Iya. Oh. Gitu. Dan pria pucat. Terus habis itu dia ngomong, aku yang menjagamu di saat malam dan aku menjadikanmu sepanjang hari. Itu yang ngomong itu ya pria pucat itu di kitabnya itu. Nah, itu gimana itu? Kan ini kan si Slayer ini kan bermain bentuk-bentukan kan? Ini berbentuk nggak? Kurang vitamin tuh si Ahmad, iya benar. Kurang vitamin. Parah. Itu di Ibnu Majah 3781 sunnah.com. Ya itu, pria pucat sih. Sunnah.com. Oh, jangan-jangan memang pucat, kekurangan darah ini ya kali ya. Apalagi atau mungkin habis waktu kejadian itu last minute gitu ya. Last minute. Ya itu. Silakan dinilai ya. Yang nonton, yang suka bacot-bacot di LC YouTube Al Hayat, silakan cek sendiri, kalian bantai itu. Itu aja, Bu. Kita mendengar mereka punya itu kok jadi pusing ya, bingung, bukan bingung ini dari mana ujungnya, mana pangkalnya, nggak jelas. Nggak masalah. Ya iyalah nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu tidak udah kena hujatan, Bre. Merah kuning hijau di atas platon. Kristen, para penyembah Yesus itu cuma 2 ujungnya. Kalau nggak homo, miskin, itu lu terima. Penyembah Yesus cuma 2. Kalau tidak homo, miskin. Sorry ya, aku nggak homo, aku nggak miskin. Kalau kamu bilang penyembah Yesus hanya 2. Kalau bukan homo, miskin. Woi, ada di kitab kita loh yang nggak boleh menjadi pemburit loh. Nah, silakan teman-teman. Iya Bu. Silakan. Itu si Abdul itu nggak tahu kalau HP yang dia pakai itu buatan penyembah Yesus ya. Motor yang dia naik itu buatan penyembah Yesus. Penyembah Tuhannya kan, ya penyembah Tuhannya cuma tahu buat parfum sama obat kuat Bu. Itu aja doang 2 itu. Kencing. Iya. Jualan obat. Jualan obat mereka. Jualan takia. Iya, obat takia itu Bu. Makanya ngeri kali. Hanya ada 2 penyembah Yesus, gila nggak?
Ini memang ini si congor ini, si tong-tong ini lebih cepat mulutnya daripada otaknya, karena otak didengkul, mulutnya lebih cepat keluar. Kepahitan deh, gemblong silakan. Mau keselak, Bu. Gini aja deh, untuk yang mau sehat, teman-teman dari RT 6 Marah kencing. atau mau pindah RW, pindah RT, ini saya kasih nih Bu, tolong dibuka Bu. Surah 57 Bu, Al-Hadid. Al-Hadid. Nama-namanya kok lucu-lucu gitu loh. Nggak masuk otak. Al-Hadid ayat 3 Bu. Ini jangan-jangan nama Nabi semua atau gimana ya? Kok masing-masing orang punya ayat? Itu kitab besi Bu. Oh, kitab besi. Oh, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini apa nih? Udah denger ya, teman-teman udah tahu kan arahnya kemana? Iya. Mau sampai gila Nabi lo ngomong apa? Quran lo sendiri nulis, dialah yang awal dan yang akhir. Di kitab kami bulak-balik disebutin, akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. mau 1000 nabi berjejer depan lo, kalau dia masih bukan yang awal dan yang akhir, goodbye. Cuman satu yang awal dan yang akhir. Loh, kan ini disempurnakan. Katanya kan ini disempurnakan, berarti menuju kepada Allahnya Mekah nih. Gimana dong kalau ada pertanyaan gitu? Yang disempurnain yang mana? Dia aja bingung ke siapa. Ya, gini. Mereka itu mengambil isi Alkitab. Nah, mereka mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab, kemudian mereka tempelkan, ya kan, kepada Allahnya mereka, supaya Allahnya mereka itu terlihat sempurna, gitu. Ya Bu, seperti itu Bu. Makanya jangan heran ketika kita membaca Quran, rata-rata ayat-ayatnya yang di dalam Quran itu mirip, gitu kan? Dibikin mirip, memang sengaja dibikin mirip seperti itu. Tetapi kemudian kisahnya mereka putar balikan seperti itu. Jadi makanya ketika saya berdebat dengan mereka, saya bilang gini, Islam itu, sorry to say, kalian itu membangun sejarah kalian sendiri. Ya. Saya tekankan kepada mereka. Jadi kalian itu membangun sejarah kalian sendiri, dengan histori kalian sendiri, kalian bentuk itu. Kalian bentuk itu dengan begitu sempurna menurut kalian, gitu kan? Makanya kalian tuh membangun sejarah kalian sendiri. Allah kalian itu adalah Allah yang baru dikenal abad ke-7. Sorry to say, karena apa? Zaman dahulu tidak ada namanya Allah SWT. Seperti itu. Ngaku sendiri, kayak tukang sate dong. Mereka membangun sejarah mereka sendiri. Seperti itu. Ketika Allah saya sendiri. Iya betul, gitu. Punya Allah sendiri, semua serba sendiri ya. Iya betul. Bingung. Mereka tuh sama-samain mereka sama katanya dengan Yahudi. Tapi mereka nggak padankan kitabnya dan Yahudi ya. Iya silakan Yahudi. Saya screen ya. Ya. Mau bantah omongannya. Ini nggak jawab loh ya, nggak jawab. Ya jawab lah. Hak jawab sekaligus juga bertanya ke mereka kalau memang ada yang perlu ditanyain. Jangan mereka kerja dia cuman bertanya doang. Kelihatan ya? Kelihatan. Iya. Coba tolong dong dibaca nih. Yesus di Ka'bah. Rahasia gambar Maria dan Yesus di Ka'bah. Ah ini dia nih. Nabi Muhammad memiliki penghormatan yang mendalam untuk Maryam sebagai ibu Yesus. Nah, sejarawan tertua Mekah, Asraki yang meninggal tahun 858 Masehi. 858 Masehi loh ya.
mengatakan bahwa di Ka'bah Mekah, di kolom terdekat pintu, ada gambar Maria dengan Yesus di lututnya. Ya, jadi Yesus di lututnya Maria gitu. Ketika Muhammad memasuki Mekah dengan kemenangan, dia memberi perintah untuk menghancurkan berhala Ka'bah dan lukisan pada nabi dan malaikatnya. Tetapi dikatakan bahwa ketika para pengikutnya mulai membasuh lukisan-lukisan itu dengan air dari sumur Zamzam, Muhammad meletakkan tangannya di atas lukisan Yesus dan Maria dan berkata, cuci semuanya kecuali yang ada di bawah tanganku. Nah, apakah kisah ini benar atau tidak? Tidak diragukan lagi bahwa Nabi sangat menghormati Yesus dan ibunya. Emang lu kualat sama Nabi lu. Betul, betul. Kalau semisal Horace mengatakan bahwa menyembah Yesus atau yang menghormati Yesus itu adalah homo, ya kan? Apakah nabimu juga bisa dikatakan homo, Horace? Menghormati loh, nabimu menghormati loh. Dia menyangkal kitabnya sendiri itu. Atau jangan-jangan dia nggak tahu isi kitabnya sendiri. Ini aku dapat dan kebetulan aku punya bukunya ya. Itu di Ensiklopedia Islam. Nih, kan di bawahnya kan ada sumbernya kan. Bentar ya. Nih. Encyclopedia of Islam, KAC Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, 1958, page 2. Bukunya kayak gini. Tuh, bukunya kayak gitu tuh, Kores. Kita bukan abal-abal punya. Semua ada buku Early Muslim Architecture, KAC Creswell. Tuh, apalagi. Nah. Gitu. Shalom Bu Sofi. Nabimu. Berarti nabimu bisa shalom. dikatakan. Oh ya, shalom Mbak Sofi. Apakah bisa dikatakan nabimu juga homo? Kores. Ini menghormati. Ini loh, tidak diragukan lagi bahwa Nabi sangat menghormati Yesus dan ibunya. Oh. Kamu tadi bilang apa? Kamu? Yes, hanya ada dua homo. Kalau yang penyembah Yesus hanya dua, homo atau miskin. Woi, keren kali belum tahu. Apakah nabimu juga miskin? Sementara mereka menyembah Yesus kan? Nah iya itu. Nabimu menyembah Yesus berarti nabimu homo dong. Homo. Itu pun sampai saya baca ini bahkan dikonfirmasi oleh Buya Sakur. Saya pikirnya gini loh, Bu. Kalau misalnya gambar itu tidak dihapus di kotak kubus itu, apakah gambarnya itu masih ada di situ? Dan selama ini kalau bisa dikatakan, kalian itu menyembah siapa? Menyembah Tuhannya, gitu kan? Tapi arahnya kenapa di situ? Dan sedangkan kalau berdasarkan dari Asraki, bilangnya gambarnya itu tidak dihapus, bahkan tidak dibersihkan. Jadi seolah-olah itu masih tetap ada di sana. Berarti jadi selama ini kalian itu menyembah Yesus atau gimana? Gambarnya masih ada di sana. Dan itu pun berdasarkan literatur itu tadi tidak boleh dihapus. Gitu. Gimana? Kalian? Okay. Ya sudah kita. Apa? Biar nilai sendiri ya. Nah, biar mereka nilai sendiri. Berarti kalau mereka bilang orang Kristen itu cuma ada dua, yaitu satu kalau bukan homo miskin. Berarti nabimu yang dia juga menghormati dan dia juga menyembah Yesus ya, sehingga begitu. Apakah juga dia homo? Kamu jawab ya. Karena aku sudah dengar tadi mereka mengatakan dia seorang pengusaha. Businessman, berarti homo dong. Kan cuma dua. Nah, lanjut ya.
Kenapa marah kamu? Bukan marah, ini adalah penginjilan. Orang yang sebenarnya Gua menginjili. Bayangin dia, harusnya yang Kristen yang marah, kok dia yang langsung dia kejang-kejang gitu ya. Aduh, parah. Sebagaimana Yesus yang suka marah-marah, jadi nadanya keras gitu. Masih mending gak gobrak-abrik pasar-pasar Kristen tuh. Macam Yesus ngobrak-abrik pasar-pasar di Bait Allah. Ya balik-balikkan meja tuh. Macam boleh tuh. Bertanya jalan kasih. Kalau jalan kasih gitu aja dibalik-balikan meja. Gimana itu? Karena kamu nih. Jadi marah-marah. Bahkan udah dijelasin kok. Kamu tuh yang lari-lari katanya nyembah batu. Udah dikasih tahu Yesus yang batu. Kores itu homo. Nah, tuh. Dia itu homo gay. Kores itu gay homo. Dan dia jangkis ya. Apa? Pakai narkoba. Oh iya, makanya ditinggal sama istrinya. Kepahitan deh dia. Iya, dia homo. Tinggalnya di Bali dia. Dia di Bali. Iya, betul. Tinggalnya di Bali. Homo. Betul, betul. Kores itu homo gay. Dia ngaku sendiri dia suka cowok juga. Dia sering main sama cowok juga. Jadi ini orang-orang seperti inilah yang menyebarkan agama Islam, penganut agama Islam. Karena di dalam Islam itu memang gay itu cuma dihukumnya pakai sendal doang. Tabok pakai sendal pantatnya. Apalagi di sana lah ya. Oh, jangan-jangan dia jadi lekong. Dipelihara mau iya, sana. Kita punya kok rekamannya bahwa dia ngaku dia homo dan sering main sama cowok. Oh, pantesan ya dia pernah bercerai sama istri pertamanya ya dulu ya, Bu Sofi ya. Iya, memang. Dan karena kita nggak mau nyerang pribadi dia aja, cuman dia sudah keterlaluan mulut comberanmu, Kores. Ya, mulut comberanmu itu udah keterlaluan. Waduh, makanya Pak orang-orang kayak begini tuh bukan berdebat akademis dan ilmiah lagi, udah bukan berdebat sehat. Dia memang sudah penghujat dan pemfitnah. Iya. Kalau berdebat sehat, lu tampilin ayat, lu kasih tafsir lu. Ya, lu ini. Nanti sebentar lagi saya akan siaran di Islamology Center mengenai ayat menyusui dewasa. Itu debat ilmiah, karena apa? Kita menampilkan data, bukan kayak lu orang Kristen pasti homo. Lu lihat sini di Amerika orang Kristen kaya-kaya di sini. Emangnya yang membangun air zam-zammu, sumur zam-zammu itu siapa kalau bukan teknologi Amerika sama Kanada? Hah? Itu semua omonganmu tuh cuman abul, shit. Bullshit. Omonganmu itu cuman kampret doang, Kores. Ya, semua teknologi berasal dari Amerika sama Kanada, termasuk yang membangun sumur zam-zammu, yang membangun kota Mekahmu aja orang Amerika, arsiteknya bangun kota Mekah aja orang Amerika, pret. Jangan-jangan yang hidupnya dia juga di Bali, itu juga. Iya, Muslim bisa apa sih? Gue udah nanya kan berkali-kali, emang produk Arab Saudi apa sih yang masuk di Indonesia? Pesawat terbang ada nggak merek Arab Saudi, buatan Arab Saudi? Kalau bukan Boeing, Boeing 747, bukan Boeing buatan Amerika. Ada nggak? Helikopter buatan Arab Saudi ada nggak? Bolpen buatan Arab Saudi ada nggak? Nah, kampret lu semua import. Semuanya buatan kafir, buatan Cina, made in China, made in Amerika. Alah. Celana dalam aja lu made in China. Coba buka tuh BH lu. Muslim. BH sama celana dalam lu merek apa, Celim? Gue pengen tahu, ada nggak merek onta Arab Saudi BH lu? BH buatan Cina aja lu. Oh, masih pakai tuh BH buatan Cina aja, petentang lu Muslim di Indonesia. Kalau buatan Eropa nggak sanggup beli, Bu. Iya, beli Victoria Secret sanggup nggak lu? Nggak sanggup, Bu Sofi. Iya, muka diarap-arapin BH buatan Cina juga. Kalau Victoria Secret mah sok-sokan. Iya, kayak mukanya diarap-arapin, bahasanya diarap-arapin, udah gitu kepalanya dijedot-jedotin biar hitam, ya kan? Kepalanya dijedot-jedotin biar hitam. Iya, naiknya juga iya kayak Habib Rizik. Ya? Iya, naik mobilnya mobil buatan Eropa. Kampret lu Habib Rizik lu. Muka lu aja dihitem-hitemin. Aduh, parah. Jadi makanya, Kores, kamu tuh jangan mulut cepat bicara. Kelihatan kamu jadi childish, akhirnya kamu jadi anak-anak. Jangan-jangan memang kamu masih anak-anak banget gitu. Nggak mungkin anak-anak lah ya, orang sudah pernah cerai. Pahitan pula. Kamu terima nggak aku bilang itu dia? Kalau Om Rem jangan balikin orang dong. Oh, gitu. Jaraswat itu, Tuhan.
Ya nggak ada dong. Loh, nggak ada gimana buka? Kamu Apa? Justru Hajar Aswad itu setara dengan Tuhan lu. Tuhan lu cuma setara dengan Hajar Aswad separah dengan Hajar Tuhan Aswad lu. Batu Meki. Katanya separahnya dengan Tuhan kita, kata Tuhan lu. Setara, katanya setara. Setara dengan Tuhan lu. Iya, berarti dia mengakui batu itu menghapus dosa kan? Iya. Oh iya, makanya. Itu yang mirip kloset duduk itu ya? Kloset duduk. Hajar Syahwat. Itu kloset duduk tapi yang bisa berak di situ cuman Spiderman doang. Soalnya miring dia. Oh, katanya yang mereka buat itu produk anak aja di Puncak Bogor, gitu kekuatan mereka bikin anak di Puncak Bogor. Ini aku baca loh ya, aku baca di live chat. Yang mereka produknya adalah anak di Puncak Bogor sama poligami, menghasilkan produk banyak anak. Iyalah, perlu itu supaya nanti kalau dihitung kalau ada sensus penduduk dunia kan ketahuan banyak anak, banyak kan gitu. dan batu. Hajar Aswad itu diusap-usap bisa mengampuni dosa. Yesus dicium-cium kakinya ngampuni dosa. Hajar Aswad di Tuh Hajar Aswad ternyata mengampuni dosa. Kan nggak benar tadi. Hajar Aswad mengampuni dosa. Berarti kamu akui kan Hajar Aswad mengampuni dosa. Makanya kalian itu harus ke sana. Karena hanya itu saja yang bisa mengampuni dosa. Nah loh. Berarti Tuhanmu itu nggak bisa berbuat apa-apa karena kalian harus ke sana untuk mengampuni dosa. Tuhanmu nggak bisa mengampuni dosa kan? Batu itu yang mengampuni dosa. bangkitkan di hari penghakiman. Yesus juga dibangkitkan di hari ketiga. Yesus lu setara batu gitu loh, tau nggak? Yesus setara batu. Oh ya, bukan separa ya. Setara. Yesus separa. Yesus setara batu. Berarti mereka itu, oh benar. Jadi mereka mau sama-samakan Yesus yang pengampun dosa dengan batu pengampun dosa. Bedanya, Yesus itu anak Allah. Batu anak apa? Anak haram. Batu pengampun dosa. Itu pagan dulu. Makanya disebut Yesus adalah batu. Oh, mau tahu yang pagan? Nih, yang pagan itu ini yang pagan ya. Nih. Oh, ada dong, tenang, data kami kuat. Nah, ini di sini ya. Kalau lari-lari ke pagan-pagan ini kamu habis, kamu nangis darah kamu sama Roh Kudus kamu itu. Buat apa? Nah, nih. Ini adalah Ancient Hebrew nih. Roh Kudusnya suruh bisa bahasa Inggris dulu biar bisa baca data gua. Roh Kudusnya suruh bahasa Inggris dulu. Aduh, Kores, kamu nggak sujung kuku, sedangkan kamu orang-orang yang di Zoom sini saja, kamu nggak sujung kuku, Kores. Apalagi bilang Roh Kudus, kamu duka citakan Roh Kudus sebenarnya. Tapi oke lah. Aduh. Kores ngaku-ngaku tinggal di Bali. Bali mana? Model-model kayak Kores tuh di Bali kartu mati semua itu. Itu kartu mati tuh muslim-muslim kalau di Bali. Nggak ada apa-apanya itu. Ya, Kores di Bali ya mungkin dia jadi guide ya. Guide-nya para lekong-lekong. Di sana kan banyak LGBT. Kelakuannya muslim kalau di Bali itu ketebak semua kok. Mereka turun pesawat pakai jilbab, begitu sampai di hotel buka jilbab, makan babi guling, pakai tank top dia di pantai dia. Oke. Ya, makanya nggak usah sok lah Kores. Aku di Bali mana lo Kores? Iya, ya. Di Bali dia, kalau di LGBT mah cocok lah. Itu surga kan. Jadi bisa jadi peliharaan. Lanjut. Sama tadi apa Bu? Dia bilang Yesus itu setara dengan siapa? Batu. Yes. Batu. Batu kan menghapus dosa. Yesus juga menghapus dosa, sama-sama menghapus dosa. Disetara batu dengan Yesus. Aku punya gambar. Iya. Aku punya gambar itu ya. Gambarnya itu bentar. Gambarnya kayak gini. Kasihan ya. Wah, apa gambar? Ada yang paham nggak? Sebentar. Ada yang paham nggak? Roh Kudus, merpati, terus kemudian yang biasanya di sekelilingnya itu ada burung-burung, nggak tahu itu burung apa itu bisa diasumsikan adalah Roh Kudus. Burung-burung yang di tempatnya itu loh. Itu. Merpati.
Dan juga ini ibaratnya tuh batunya itu. Gak tahu. Aku kok tiba-tiba kemarin itu kan cari-cari gambar gitu ya. Aku emang pecinta gambar. Iya. Saya lihat kaget loh. Kok kayak gini gitu. Apa maksudnya? Ini maksudnya apa? Jelasin. Ini bisa diasumsikan bahwa mereka secara diam-diam juga mengakui Tritunggal ternyata. Itu gimana? Oh gitu. Keluar dari batu gitu. Ini Bu, kayak gini Bu, gambarnya Bu. Gitu. Kan ketika kalau misalnya di kekristenan, Yesus naik ke sorga, ya kan? Iya. Terus mencurahkan Roh Kudus, kan gitu. Jangan-jangan persis kayak ini juga, gitu loh. Dia mencurahkan Roh Kudus burung itu gimana, gitu loh. Makanya aku kebetulan entah ini kebetulan atau enggak ya, kok bisa menarasikan seperti ini, Kores. Makanya aku langsung lihat gambar ini. Jangan-jangan ini kalian itu percaya Tritunggal secara terselubung ternyata. Atau gimana? Gitu. Enggak, mereka tuh fansinya Tritunggal juga. Itu gambarnya dari siapa ya gambarnya? Ya nggak tahu, itu aku dapat di aplikasi. Dapat itu. Makanya aku bingung nih. Dari siapa itu? Itu mereka loh yang bikin. Itu orang luar negeri yang bikin. Ya nggak bisa kita berasumsi soalnya kan kita nggak tahu siapa yang gambar, nggak jelas ya. Kirain dari film yang bikin ada keterangannya gambarnya apa. Oke. Ya itulah, kita bisa berasumsi sama seperti mereka ya asumsinya. Bedanya mereka berasumsi liar. Itu, kita lanjut. Nah, ini ancienthebrew.org. Perhatikan siapa yang pertama kali menggunakan salib, siapa nih? Siapa tuh yang pakai salib pertama kali? Ayo, siapa? Coba dengar ya. Dia bilang kita plagiat. Yang menggunakan salib pertama kali siapa sebelum Yesus? Kanaan. Jadi Yesus itu Mesias Kanaan, bukan Mesias Yahudi ya, kawanku. Ini ketawanya aduh kayak burung perkutut. Katanya Yesus itu Mesiasnya Kanaan, bukan Mesiasnya Yahudi. Ongolmu taruh di mana, cuy? Yesus orang Kanaan, makanya dia dibilang Yesus orang Kanaan, raja. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya kan? Dia ada keturunan Kanaan ya, Bro Dev? Orang Nazaret ya, itu kan ya? Di daerah mana sih? Iya, daerah situ. Enggak, maksudnya aku bingung dengan si siapa? Ini anak. Iya. Aneh kan? Otak dia nggak tahu. Gila kali ini. Padahal kalau dilihat dari apa tulisan-tulisan kalau Hebrew kata taf itu salib loh. Coba bisa ditunjukkan? Oh, ya. Bentar. Gimana, Bu? Plan. Jadi suka sakau. Jangan-jangan memang dia sakau. Ya sorry ya. Sorry Kores, karena kalau orang normal nggak mungkin bicara seperti kamu tuh. Nyerocos kayak gitu. Kayak tren gitu. Kereta api. Itu tandanya itu salib. Gitu. Ya, coba dilihat. Ketik aja. Teman-teman cari aja di Google. Di Google aja, Bu. Ketik di Google. Huruf taf ancient the Hebrew. Sudah Gitu.
Tav, ancient, the Hebrew. Tav, writing. Oke, sudah aku cek. Nih, ini ya Tav ya. Yang ini ya. Bukan tak, Bu. Apa ya? Tav kan? Di situ terus tak. Tav, maksudnya aku Tav. Tadi salah ini ya. Tav harusnya, oh ini tag. Ini Tav. Nih, Tav. Nih. Nah, ini dia foto, nih kan? Lihat itu. Di tabel itu. Ini sebelah kanan. Tadi, Bu. Ini. Di tabel itu. Ini kan? Mana si Albertus ya? Aku juga. Tuh. Ya kan? Nih. Ini nah. Ya kan? Dan Huruf T kan? iya, T. Tanda salib kan? Nah, sekarang saya, Bu, tunjukin gambar. Kita bermain gambar-gambaran. Kebetulan aku pecinta gambar soalnya. Tadi si Kores bilang Jangan karena cinta LGBT ya, karena kan hanya ada dua. Orang Kristen itu hanya ada dua, kalau bukan homo miskin. Ya, lebih baik miskin daripada LGBT ya. si Kores Dua-duanya enggak, aku enggak LGBT, aku enggak miskin loh ya, walaupun enggak kaya, tapi enggak miskin aku ya. tidak. Tadi si Kores nggak bilang itu dari Kanaan gitu ya. Dan ini Kanaan, Yesus orang Kanaan. Ciri-ciri orang yang anti sejarah. Bukan, maksudnya teologi. The lack of sejarah, the lack of history. Kejadian 1:1 Bereshit. Huruf Bet itu rumah. Oke. Kita langsung aja ke Tav. Apa ini Tav? Salib kan? Salib. Nah, maka dari itu boleh tak tolong Bu dibaca aja Bu. Keluaran 12 ayat yang ke-7. Keluaran 12 ayat 7. Keluaran 12. Bacaannya, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, di situ dikatakan di atas ambang pintu. Hubungan kedua tiang pintu. Jadi simbolnya kayak rumah ya, ada tiangnya. Jadi di atasnya, jadi dia model kayak tiang. Tiang dua kiri kanan, dia ada di atasnya. Kayak gini. Oke. Yes. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Betul. Ini kalau dilihat itu adalah bentuk Tav. Tav itu berarti on the cross. Wow. Gitu. Wow. Tidak ada yang kebetulan ya. Jadi Bereshit itu tentang pengutusan, dia yang berasal dari surga. Dia disalib. Itu kalau secara penjelasan menurut para ahli mengenai penjelasan mengenai makna-makna simbol dalam tulisan Paleo-Hebrew, termasuk kata Bereshit gitu. Jadi
Kalau Kores mengatakan seperti itu. Mhm. Kalau Ya. kalau misalnya tiba-tiba kaummu mengatakan Yesus sudah disalib, berarti kalian sudah menabrak sejarah. Mhm. Ya, Iya, betul. ya itu udah. Jadi Kores Mau apa ya, lagi? kamu jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat kamu semakin kelihatan tolologinya, membuat kamu semakin kelihatan bodohnya ya. Minta maaf Kores, kamu jangan sok pinter, orang tertawain kamu. Kalau kamu bicara sama orang Kristen, harusnya kamu pikir-pikir. Mungkin yang kamu ajak bicara di TikTok itu, mungkin orang ongol-ongol yang baru belajar bicara. Tapi tahu nggak kamu, begitu banyak orang yang nonton dan melihat kamu ketololan itu, membuat kita tuh tertawa-tertawa lihat kamu. Kamu pikir kamu sudah paling hebat saat kamu berbicara, terus kamu nggak kasih kesempatan orang untuk bicara. Kenapa gitu? Kan harusnya ada komunikasi dua arah. Itu namanya diskusi, bukan kamu yang berbicara terus orang lain nggak boleh bicara. Karena kamu nggak mau kan orang sampai tahu, kamu nggak mau kan kalau orang lebih bisa daripada kamu kan, Kores? Parah nih Kores nih. Coba kalau kamu berani, kamu diskusi sama orang, kamu nggak kasih kesempatan orang bicara, Kores. Gitu, karena kamu nggak mau kelihatan tololnya. Dasar dari mana itu kamu Ini data sini, Bro. Baru untuk informasi ya, dia itu langsung kena di-ban berapa kali dia itu dalam menjelaskan ini, ngobrol gini nih, hujat-hujat gini. Yang pertama kali menggunakan salib 2000 tahun sebelum Yesus brojol jadi anak Maria itu Kanaan ya. Nah, terima kenyataannya. Lu Kristen cabang Melayu tahu apa soal data begini? Kamu ya terima juga yang saya bilang ada semua di Al-Qur'an. Ya bener loh, kelihatannya anak ini sakau. Kelihatannya anak ini lagi otak lagi nggak jalan. Jadi dia ngomong itu kayak ngalir gitu kan, kayak sok tahu jadi. Dia nggak kasih kesempatan orang bicara, lihat itu. Beneran loh. Aku balik, oh iya ya bener. Ini udah salib nih. Agama mana yang pakai salib? Kanaan, Yunani, dan juga Kristen ya. Satunya jawab begini, satunya mau jawab begini. Nggak ada, lu kira kita Roh Kudus apa? Jawabnya beda-beda tiap manuskrip. Coba Bang Chandra Kristen, Bang Chandra. Emang kamu tahu manuskrip? Emang kamu tahu? Emang kamu punya manuskrip? Enggak kan? Bahasa Ibrani ada tanda salibnya. Bagaimana Yunani pertama pakai salib? Aduh, nggak sadar dia nih. Dia nggak sadar bahwa pada saat Yesus disalib, ditulis di atas loh, inilah dia, ya, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ish. Nggak hebat gitu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Malam juga. Saya Kristen sih. Gitu. Nah, ini baru sama Gurunda nih, enak nih. Gurunda silakan. BK udah jadi donat sama kayak Herdi. Ngapain jadi donat? Kita ngomong yang Ya donat lah. Lu tahu nggak donat tengahnya kosong tapi pinggirnya saling menyambung kayak Trinitas. Iya, ngomong Chandra bentar BK. Makanya dibaca Al-Qur'annya juga. Kelihatannya kamu pahit banget ya. Kepahitan banget dia nih. Aku lihat dulu sampai di mana sekarang 38. Aku sudah siapin menit-menitnya ya, tapi kayaknya menarik juga. Cek dia punya 40. Aku jadi bingung, 40, 42. 40, 42, 43, 15. Nggak apa-apa lah. Ya, aduh, aku udah tamat. Tadi dikasih Nabi Isa menyuruh menyembah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, lu kalau jual. Kan Hajar Aswad kamu putar balikan fakta. Lo di mana Hajar Aswad disebut Tuhan kami? Enggak ada. Tanya, buka di Al-Qur'an. Yang apa? Hajar Aswad bukan Tuhanmu, tapi bisa bisa apa tuh? Dosamu bisa terhapus dengan mencium batu aswad. Dia bukan Tuhanmu, tapi batu bisa menghapus dosa. Kan katamu gitu. Dosa Allah. Gimana di ayat Al-Qur'an ini? Nah, terus kenapa di sini? Nah, sini kita kasih lihat ya. Kalau mau main batu-batuan, sini gua kasih tahu sejarahnya kenapa Yesus itu disebut batu. Karena Yesus menjiplak perjanjian lama di mana batu bara bisa menghapus dosa. Nah, sini kita kasih. Oh, dia baru tahu batu bara menghapus dosa. Dia bilang Yesus menjiplak perjanjian lama di mana batu bara bisa menghapus dosa. Berarti kalian juga plagiat. Kamu plagiat pertama, kamu plagiat kedua. Yesus memang dia adalah sang firman dan dia adalah Allah. Dia sang batu penjuru, udah jelas. Silakan, firman. Kopla. Asal mangap. Aduh, parah ini sih, Kores. Ya, kurang 15 menit lagi ya. Kita bermain dengan Kores dulu.
mau kasih tahu Kores, kamu kalau mau bicara sama orang Kores, kamu harus sober, kamu harus sadar, jangan gitu dong. Kamu kelihatannya lagi fly ini, lagi high. Aduh, parah. Sini dulu. Sejarahnya acara swab. Sini. Nih, gua kasih tau. Nih. Nah ini Yesaya 6 ya, Yesaya 6, 5-7. Perhatikan nih, ini Yesaya nih. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah. Itu, najis bibir, kamu tuh, celakalah aku, kamu sebut dirimu sendiri itu. Tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dari sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah apa ini? Telah apa dosanya? Iya. Berarti kamu mengikuti, waduh parah ini katanya agama yang langsung turun dari langit, kitabnya. Kok ngikut di perjanjian lama? Aduh, memalukan sekali di Kores. Memperlihatkan ketelanjangan sendiri kamu di Kores. Parah. Aduh, gimana nih bro? Teman-teman, silakan. Yahudi mana Yahudi? Ini berhubungan dengan perjanjian lama Yahudi, jangan diam-diam. Tadi bilangnya mah batu bara. Ya pokoknya yang pasti intinya adalah ada di dalam perjanjian lama bahwa batu bisa mengampuni dosa. Nah, jadi sama aja kalau kita bilang mereka mengampuni dosa, padahal ternyata ada di perjanjian lama. Kalau menurut aku, kenapa bisa ada di Qurannya? Sementara itu ada di perjanjian lama. Yang mana ikut yang mana nih? Nah, berarti plagiat dong. Nggak ada, Bu. Di kitabnya tuh nggak ada. Di kitabnya nggak tuh dari mana mereka batu bisa dosa mengampuni? Itu di Sunnah. Oh, Sunnah. Itu Sunnah itu mengatakan di mana Umar bin Khattab itu bilang engkau hanyalah sebuah batu. Dia ngutip yang gitu. Yesaya 6 itu loh, yang serafim memberikan batu yang diambil dari tengah-tengah tubuh makhluk itu loh, makhluk Ofanim itu. Jadi dia ngambil dari situ, katanya batu bisa menghapus saya, goblok. Itu artinya apa? Itu penglihatan Nabi Yesaya. Ngerti nggak lu? Batu beneran. Najis bibir, bukan batu kayak lu, batu lu ciumin, batu meme. Dasar lu. Nah, jadi mereka itu nggak ngerti tentang penglihatan. Terus habis itu nubuatan itu nggak ngerti. Cuman kalau ditanya apakah di kitabnya ada, nggak ada. Gitu. Makanya dan juga sebenarnya si pernyataan dari si Kores sendiri itu menjilat ludahnya sendiri. Iya kan? Gitu. Aduh, parah. Nah, karena dia bilang Yesus menjilat perjanjian lama. Tapi dia mendukung akidahnya di perjanjian lama. Bukannya itu menjilat sendiri. Gitu. Ini yang nggak tahu diri gitu loh. Apalagi selain itu, bahkan terkali sering diklaim bahkan pernah dilakukan oleh Tenamus sampai pembohongan, sampai nangis itu di Yesaya 29 ayat 12. Jadi dikatakan bacalah. Aku tahu bacanya. Padahal itu kalau dilihat itu kepada bangsa yang bebal. Aku coba lihat ya, siapa tahu Anda itu. Itu lucu loh.